sebelumnya di The Walking Dead. This is... We may need it. Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang berjudul The Walking Dead, lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya dengan melanjutkan episode 10 sampai 12 di season ke-7 yang pastinya akan sangat seru. Mengingat di video kemarin kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan. Tak bosan-bosan saya terus mengingatkan untuk kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di season pembuka agar kalian lebih bisa menikmati tentang keseruan di alur cerita film ini. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Ezekiel serta pasukannya yang tengah menunggu kelompok The Savior untuk mengambil persediaan yang telah mereka sediakan. Lalu tak lama kemudian The Savior pun kini datang, di mana tanpa berlama-lama kembali, di sini Jerry lantas segera menunjukkan persediaan yang telah mereka bawa. Tak hayal dalam proses pertemuan tersebut nyatanya menimbulkan suatu perdebatan karena Jared yang memiliki sifat menyebalkan kini meminta Richard untuk memberikan senjatanya tersebut. Lalu Ezekiel pun mengarahkan Richard untuk mengalah, akan tetapi Richard yang tak terima menimbulkan suatu permasalahan di antara mereka. Alhasil situasi yang begitu mencekam segera ditenangkan oleh Ezekiel dan juga Gavin agar mereka berhenti lalu segera pergi agar tidak terjadi huru-hara yang lebih mengerikan lagi. Singkatnya setelah tiba di area Kingdom, Ezekiel lantas memuji Benjamin atas apa yang dilakukannya. Di saat itu juga Daryl menghampiri Morgan dan berkata jika ia mengetahui bahwa Morgan baru saja bertemu dengan The Savior, di mana di sini Daryl mengatakan jika saja Carol mengetahui terkait kematian Abraham dan Glenn yang diakibatkan oleh The Savior, maka pastinya Carol akan marah dan juga memimpin mereka untuk menyerang The Savior. Lalu dengan itu Daryl kini pergi dan lekas cepat menghampiri Richard yang tengah memanah. Kemudian di sana Richard langsung memberikan Daryl sebuah panah, mengingat Morgan telah memberitahukannya bahwa Daryl adalah seseorang yang ahli di bidang memanah. Oleh karena itu, Richard juga ingin jika Daryl bisa turut membantunya. Setelah itu mendengar ucapan permohonan bantuan dari Richard, Daryl yang tak bisa menolak dan diarahkan ke sebuah tempat rahasia. Kini tanpa pikir panjang, Richard langsung memberikan sebuah senjata padanya karena ia ingin Daryl membantunya untuk menjalankan rencana menghadang The Savior. Daryl yang nyatanya memiliki dendam terselubung dengan siap untuk membantu Richard. Namun ketika mereka hendak bersiap dan menunggu karena mereka akan membunuh anggota Savior yang akan lewat di jalan itu, di mana rencana yang akan Richard lakukan itu dengan meninggalkan sebuah jejak ke tempat tinggal seseorang yang dipedulikan oleh Raja. Mendengar hal itu, Daryl yang curiga dengan rencana Richard dengan cepat menanyakan siapakah orang yang dimaksud, karena Daryl bisa menyimpulkan bahwa orang itu adalah Carol. Dan benar saja anggapan Daryl ketika seseorang yang hendak dijadikan umpan oleh Richard adalah Carol, membuat Daryl yang mendengar seketika marah dan mulai memukul Richard hingga tidak berdaya. Akan tetapi Daryl yang masih bisa menahan diri. Lalu di situ Daryl mengancamnya dengan mengatakan jika terjadi sesuatu kepada Carol, maka ia tak segan-segan akan membunuh Richard, karena Richard tidak tahu jika Carol adalah orang yang sangat dekat dengan Daryl. Lalu scene pun beralih di area pembuangan sampah, tepatnya keberadaan Rick dan kelompok yang kini dikepung ketika hendak mencari keberadaan Gabriel, di mana yang kini terlihat. Lantas orang-orang itu pun membentuk sebuah lingkaran guna membuat Rick dan kelompok merasa cemas. Lantas dengan itu kini terlihat seorang wanita bernama Jadis menghampiri Rick, di mana Rick yang tak ingin ambil resiko mencoba menanyakan keberadaan Gabriel yang telah mereka sandra karena Rick tahu mereka yang berbuat ini. Demi mencegah semua berjalan dengan lancar, lalu Jadis pun mengarahkan anggotanya untuk membawa Gabriel. Maka setelah Gabriel berada di sana, mereka pun kembali melakukan pembicaraan. Di sana Jadis memberitahukan bahwa perahu yang berada di area danau adalah milik mereka. Di situ juga mereka sebenarnya telah mengetahui sewaktu Rick dan Aaron mengambil barang-barang miliknya. Dengan itu mereka yang tak terima lantas mengikuti Rick dan Aaron pulang. Hingga pada akhirnya mereka pun membawa kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya dengan menyandra Gabriel saat mereka lengah. Mendengar hal itu Rick mengatakan jika ia dan kelompok sudah tak mempunyai apa-apa karena dia dan kelompoknya itu telah menjadi kelompok lain, di mana kelompok itulah yang telah mengambil persediaan yang mereka bawa dari perahu tersebut, yang mana kelompok itu bernama The Savior. Maka jika Jadis membunuh Rick dan kelompok, tentu saja Jadis akan diancam oleh The Savior yang akan mencari tahu. Hingga jika itu terjadi,
Rick berkata Jadis hanya mempunyai dua pilihan, di mana kelompok Xavier membunuh mereka atau merekalah yang akan dikuasai oleh Xavier. Namun jika mereka tak ingin berada di situasi ini, Rick lalu memberikan pilihan lain untuk mengajak Jadis dan kelompoknya guna bergabung agar bisa melawan kelompok Xavier. Akan tetapi Jadis yang tidak tertarik, membuat sebuah pertikaian kecil terjadi antara mereka, menyadari jika kelompok dalam bahaya. Lalu di situ pun Gabriel langsung menyandra salah satu anggota yang bernama Temil. Lantas dengan cepat di sini Gabriel mengatakan jika kelompok Xavier itu memiliki segalanya yang Jadis inginkan, di mana The Xavier memiliki senjata, makanan, kendaraan, dan tempat tinggal. Maka jika mereka berhasil mengalahkan The Xavier, maka hal itu mereka bisa kuasai. Alhasil mendengar perkataan Gabriel membuat Jadis pun sedikitnya merasa tertarik, dan terlebih dahulu ingin melihat beberapa besar keseriusan kelompok Rick, di mana setelah itu, Jadis meminta kedua anggotanya untuk membawa Rick menuju atas, dan setibanya di atas barang-barang rongsokan, tampak jelas di tengah mereka pun dipenuhi oleh barang-barang rongsokan ini. Kemudian Jadis menceritakan jika kelompoknya itu telah hidup dengan kesusahan, di mana mereka yang tertarik akan kemewahan yang bisa Rick tawarkan, namun ia ingin memastikan dulu terkait keseriusan Rick. Yang mana Rick yang kini terjatuh ketika didorong oleh Jadis. Hal itu Jadis lakukan demi menunjukkan keseriusan Rick kepada mereka, yang mana kini Rick diharuskan melawan satu zombie yang seluruh tubuhnya dipenuhi oleh besi-besi tajam. Meski awalnya Rick sempat kewalahan melawan zombie itu, namun berkat arahan kecil yang Mason arahkan, pada akhirnya Rick berhasil mengalahkan zombie tadi dan Rick mendapatkan pengakuan dari Jadis jika Rick memanglah orang yang serius dan juga tangguh. Hingga Rick yang kembali ditarik ke atas kembali. Dengan cepat lalu di sini Jadis membuat kesepakatan jika Rick ingin mereka bergabung, Rick harus memberikan beberapa persenjataan bagi mereka. Sontak mendengar kesepakatan ini, Rick lalu menyetujuinya karena ia pun mempunyai dendam yang tidak bisa tertahankan lagi. Setelah mendapatkan kesepakatan yang mereka inginkan, guna menyerang The Xavier, lalu setelah itu Rick pun dengan cepat langsung menghampiri kelompoknya dan kelompoknya pun seketika menyambut haru karena mereka bisa membalaskan apa yang mereka tahan sekian lama. Di waktu yang sama di tempat berbeda, terlihat Carol yang melihat Ezekiel serta pengawalnya yang kini menyambangi tempatnya membuat Carol sedikit kesal kepada kebaikan Ezekiel. Karena di sana Ezekiel telah mengarahkan beberapa pasukannya untuk mengamankan tempat tinggal Carol, karena Ezekiel khawatir dengan Carol, mengetahui jika Carol tak menerima kehadirannya. Lantas dengan itu, di sini Ezekiel segera memberikan Carol sebuah makanan. Alhasil tak lama setelah kepergian mereka, di sini Carol kembali dibuat kesal ketika tiba-tiba terdengarlah kembali suara ketukan pintu. Akan tetapi ketika Carol membukanya, ia begitu dibuat terkejut sekaligus haru ketika mengetahui jika itu adalah Daryl, hingga Carol yang kini menyambut Daryl di area rumah, lantas mencoba bertukar kerinduan dengan menanyakan apa kelompok Xavier datang ke Alexandria. Meski sedih dan terkesan menutupi, Daryl mencoba menjawab bahwa mereka memang datang. Namun ketika Carol bertanya mengenai kelompok apa ada yang terluka, sembari menahan sedih bahkan meneteskan air mata, lalu Daryl sontak menjawab bahwa saat Xavier datang, mereka bisa mengatasinya, di mana mereka membuat sebuah kesepakatan sama seperti dengan Ezekiel. Dan sepenuhnya mengenai hal ini, Daryl pun berbohong kepada Carol jika mereka baik-baik saja dan mereka tidak ada yang terluka guna menjaga pikiran Carol agar baik-baik saja. Maka setelah selesai menyambangi keberadaan Carol, dengan itu Daryl pada akhirnya pergi kembali ke arah Kingdom. Tibanya ke arah Kingdom, di sana Daryl lantas pergi menuju harimau peliharaan Ezekiel. Lantas tak lama kemudian Morgan datang. Di sini Daryl menceritakan bahwa ia telah bertemu dengan Carol. Lalu Morgan pun meminta maaf karena dia tak memberitahukan keberadaan Carol di mana. Karena Carol lah yang telah mengarahkan Morgan agar tidak mengatakan keberadaan dirinya pada siapapun. Menyadari jika kelompok tengah berjuang di area luar sana, dan dia tak mendapatkan kesepakatan baik dari Ezekiel dalam membantu. Saat itu juga Daryl mulai berkata bahwa ia akan pergi menuju Hilltop guna membantu area kelompok. Lalu Shin pun kembali kepada Gabriel yang kini tengah menceritakan tentang apa yang sudah terjadi pada Rick mengenai penyergapan tersebut, yang mana malam itu dia tengah berjaga, dan tiba-tiba dia mendengar sebuah suara. Di saat Gabriel mencoba memeriksa, tiba-tiba Jadis menangkapnya dan di situ Jadis marah karena tak menemukan barang yang telah dibawa oleh Rick dari perahu. Hingga pada dirinya mereka yang tak ingin membuang kesempatan. Di sana Jadis meminta Gabriel untuk mengambil barang yang berada di gudang tersebut. Dia juga telah meninggalkan tulisan. Maka dari itu Gabriel meminta maaf pada Rick karena takut jika Rick beranggapan bahwa dirinya lah yang sudah kabur membawa persediaan. Namun di sini Rick malah bersyukur karena Gabriel lah yang telah membawa mereka ke tempat tersebut dan mereka menemukan kelompok lain untuk melawan Xavier. Kemudian tanpa berlama-lama kembali, mereka pun kini lantas pergi pulang kembali ke Alexandria. Beberapa waktu setelah kejadian, Daryl melarikan diri dari The Xavier. Terlihat di markas The Xavier, di mana terlihat anggota Negan yang menemukan salah satu anggotanya mati. Di saat itu juga Dwight langsung berlari menuju sel Daryl ditahan. Hingga Dwight yang mendapati Daryl telah melarikan diri, sontak membuat dirinya begitu marah. Hingga Negan dan anak buahnya yang baru saja pulang dari Alexandria dengan membawa Eugene yang kini terikat. Di waktu yang sama pun Dwight yang lantas mencoba merenung dengan memasuki ruangannya begitu bertambah marah
karena area kamar miliknya telah berantakan dan lantas menemukan baju tahanan yang dipakai oleh Daryl. Di saat itu juga Dwight menemukan selembar kertas, di mana kertas itu bertuliskan arahan agar Daryl segera pergi. Tak jauh dari sana terlihat Eugene yang begitu ketakutan nyatanya kini diberikan sejumlah pelayanan, di mana Eugene ditawari berbagai makanan dan tempat tinggal yang memadai, dengan ucapan selamat datang dari anggota Negan kepada Eugene. Kembali kepada Dwight yang masih berada di dalam ruangannya, yang mana tiba-tiba beberapa anggota Negan pun masuk dan langsung memukuli Dwight atas kepergian Daryl. Lalu setelah itu Dwight pun kini terkurung di dalam sel. Tak lama kemudian Negan datang, lalu berkata ia benar-benar murka karena Daryl serta Sherry pun pergi dari sana, di mana Sherry pergi dari sana beberapa jam setelah Daryl menghilang. Dan anehnya lagi, dia tidak menerobos pintu keluar, yang mana sepertinya ada seseorang yang sengaja membukakan pintu tersebut. Hingga Negan yang mencurigai Dwight seketika membebaskan Dwight begitu saja setelah merasa kasihan dengan arahan perintah dari Negan kepada Dwight untuk mencari keberadaan Sherry. Lalu di sini Negan mengarahkan terlebih dahulu Dr. Carson untuk segera mengobati luka-luka dari Dwight, di mana dalam proses pengobatan, di situ Dr. Carson berkata bahwa menurutnya Sherry adalah wanita yang sangat lembut, yang mana di saat Daryl berada di sana, dia merasa berhutang budi dan membiarkan Daryl pergi. Lalu Dr. Carson pun mengingatkannya tentang beberapa bulan yang lalu terkait kejadian Dwight yang melarikan diri dari Negan, di mana saat itu Dwight yang tengah dipukuli oleh anggota Negan membuat Sherry yang merasa iba, membuatnya merelakan diri untuk menikah dengan Negan agar nyawa Dwight bisa selamat. Maka setelah pikirannya sedikit terbuka akan kebaikan sang mantan istri, setelah itu Dwight pun bersiap untuk pergi mencari keberadaan Sherry. Sementara itu Eugene yang kini diajak berkeliling oleh salah satu anggota Negan untuk memperkenalkan rumah barunya. Kemudian Eugene dibawa menuju Negan. Setelah tiba menemui Negan, di sini Negan langsung berusaha menakut-nakutinya karena ia ingin mengetahui berapa pandai kemampuan Eugene. Di saat itu juga Eugene yang merasa terancam mulai berkata kebohongan demi keselamatannya dengan berkata bahwa ia telah menyelesaikan gelar ilmu biokimia, ilmunologi, dan mikrobiologi, di mana ia bekerja sama dengan ilmuwan-ilmuwan untuk membuat sebuah senjata. Alhasil Negan yang seketika mempercayai apa yang Eugene katakan sebagai orang berilmu, membuat Negan berkesan dan menyambut kehadiran Eugene sebagai ilmuwan yang berada di bawah keanggotaannya. Singkatnya ketika hari menunjukkan malam, terlihat Eugene yang kini ditemani oleh beberapa wanita yang sengaja dikirim oleh Negan sebagai hadiah bergabungnya Eugene. Di sana terlihat salah satu dari mereka tengah meminum alkohol, di mana wanita itu bernama Amber. Karena merasa bosan, salah satu dari mereka mengajak Eugene untuk membahas hal-hal yang cerdas. Mendengar hal itu Eugene pun merasa senang. Lalu wanita itu pun menantang Eugene apakah bisa Eugene membuat bom dari alat-alat rumah tangga. Di situ Eugene yang merasa diremehkan. Lalu Eugene langsung membuktikannya dengan menyebutkan bahan-bahan yang mereka temukan, hingga kemudian mengajak mereka pergi keluar untuk membuktikan semuanya. Alhasil benar saja, Eugene nyatanya bisa menemukan sebuah temuan yang kini membuat mereka yang melihat tampak merasa senang. Sementara itu di sisi lain terlihat Dwight yang kini telah tiba di sebuah rumah terdahulu. Ia bersama sang istri tinggal, yang kemungkinan di sana terdapat Sherry. Kemudian Dwight yang segera memeriksa setiap sudut rumah tersebut, namun di dalam rumah itu tak terdapat keberadaan Sherry, membuatnya begitu sedih akan masa-masa indah bersama Sherry terdahulu sebelum mereka kembali ke area Negan, yang membuat mereka hidup di tengah bayang-bayang kematian. Hingga ketika Eugene tengah kembali menikmati apa yang ia miliki sekarang, tiba-tiba wanita semalam kini kembali pada ruangan Eugene, di mana mereka berdua meminta bantuan padanya untuk membuatkan sebuah racun, karena saat ini Amber tengah bersedih mendapati ibunya yang tengah sekarat, dan Amber ingin mengakhiri hidupnya guna mengakhiri penderitaan sang ibu. Hingga di sini Eugene yang mendengar sempat menolaknya, namun akibat rasa iba yang tersirat, setelah itu Eugene pun siap menyanggupi keinginan mereka, karena ini juga demi kebaikan mereka. Alhasil dengan itu kini terlihat Eugene yang tengah mengantri untuk meminta obat-obatan, guna ia racik untuk membuat sebuah racun. Akan tetapi karena tak sabar harus mengantri, Eugene pun langsung menyerobot antrian tersebut, membuat penjaga obat marah. Di sana Eugene pun berkata, jika saat ini ia ditunjuk oleh Negan untuk menjadi kepala teknis di tempat tersebut, maka di sana penjaga yang merasa takut karena Eugene adalah orang kepercayaan Negan. Pada akhirnya wanita itu memberikan obat yang Eugene mau. Namun di sini Eugene malah mengambil semua obat yang berada di sana. Lalu setelah itu Eugene pun pergi untuk melakukan tugasnya. Hingga di sini terlihat Eugene pun mulai menunjukkan kepintarannya bak seorang ilmuwan dengan mencampurkan obat-obatan tersebut. Sementara itu Dwight yang telah kembali, di mana Dwight berada di ruangan Dr. Carson. Lalu di sini Dr. Carson menanyakan mengenai keberadaan Sherry. Lalu di situ Dwight menjawab jika ia telah membunuhnya, yang mana menurut Dwight ketika saat Dwight akan menangkapnya, Sherry malah berlari menuju zombie-zombie, membuat ia terpaksa menembaknya. Mendengar hal itu Dr. Carson terlihat begitu terpukul setelah melihat kesaksian menyedihkan dari cerita yang Dwight katakan. Setelah beberapa waktu kejadian hilangnya Sherry dan juga Daryl, di sini terlihat Eugene yang dibawa ke tempat perapian, di mana ruangan itu nyatanya telah terdapat beberapa penduduk di Xavier yang tengah berkumpul. Tak lama kemudian Negan pun datang lalu memukul Dr. Carson, yang mana sepertinya Dr. Carson telah dituduh oleh Dwight dengan berkata
jika sang dokterlah yang telah membantu Sherry pergi dari sana, hingga Dr. Carson yang mencoba menyangkal jika Dwight sudah berkata bohong. Akan tetapi, Negan yang terlanjur murka, karena akibat rencana Dr. Carson, Sherry kini menjadi tewas. Hingga tanpa diduga-duga, Negan kini lantas berusaha melemparkan Dr. Carson ke area perapian, membuat mereka yang berada di sana pun merasa kaget, bahkan terpukul, ketika melihat kekejian itu. Setelah prosesi hukuman selesai, terlihat Eugene yang kini tengah termenung di ruangannya pun, kini dua orang wanita itu pun kembali datang dan menanyakan perihal obat yang mereka inginkan, di mana Eugene yang tidak merasa bodoh pun lalu berkata, jika ia tak bisa memberikan pil tersebut pada mereka, karena obat itu bukan untuk temannya melainkan untuk Negan. Bukannya mengelak, mereka yang ketahuan pun malah mencoba menghasut Eugene dengan mengatakan jika Negan telah membunuh teman-temannya itu. Namun tetapi Eugene yang tetap tak mau memberikannya, membuat kedua wanita itu yang murka seketika pergi dengan terlebih dahulu berkata jika Eugene adalah seorang pengecut. Setelah beberapa hari semenjak menetap di area The Savior, terlihat Eugene yang telah menikmati posisinya sekarang menjadi orang kepercayaan Negan, seketika kini tengah berada di luar untuk mengawasi kandang zombie. Di sana pun terlihat Eugene yang tengah memerintahkan beberapa bawahannya, hingga tak lama kemudian Dwight pun datang yang terlihat canggung, karena dulu Dwight pernah mengancamnya. Di sisi lain, Rick dan Mason yang tengah mencari persediaan serta senjata, yang mana mereka berdua tampak saling berjaga. Saat di pagi harinya, mereka pun mulai kembali untuk mencari persediaan, hingga di tengah perjalanan mereka pun kini mendengar sebuah suara, yang mana ternyata di sana ada beberapa anggota Negan serta mobil yang berisi persediaan. Namun saat itu juga Rick berhasil merebut segala persediaan tersebut, di mana dalam percakapan mereka terungkaplah sudah jika Rick dan Mason telah keluar selama 2 hari dari Alexandria guna mencari persediaan. Saat di tengah perjalanan, Mason kini sedikit berkata jika sebaiknya mereka pulang. Namun di situ Rick yang belum menemukan apapun, seketika ingin terus mencari persediaan. Tepatnya di Alexandria, terlihat Tara yang menghampiri Rosita, yang mana Tara ingin membantu mengobati luka di wajah Rosita. Tara juga membicarakan tentang penyerangan yang akan mereka lakukan tersebut. Di situ Tara berkata bahwa ia yakin jika penyerangan itu akan berhasil, yang mana saat ini pun jumlah mereka sudah cukup untuk melawan kelompok The Savior, dan mereka hanya perlu mencari beberapa senjata bagi kelompok Judas. Akan tetapi di sini Rosita sedikit pesimis karena kecil kemungkinan mereka bisa mendapatkan senjata dengan jumlah yang banyak. Sementara Rosita yang tak bisa menunggu dendamnya kepada Negan, tak bisa terus menunggu dengan begitu lama, hingga setelah itu Rosita pun pergi untuk mencari persenjataan. Sementara itu Mason yang berusaha menghentikan perjalanan di sebuah hutan. Di saat itu juga Mason dan Rick segera pergi setelah mereka melihat sesuatu. Maka setelah tiba, Rick pun mencoba menarik perhatian para zombie, namun yang datang hanyalah satu zombie militer yang masih membawa senjata. Hingga akhirnya Mason dan Rick yang paham apa yang mereka perlukan, seketika membunuh zombie tersebut. Sementara itu Rick yang kini menemukan beberapa peluru, yang mana sepertinya telah terjadi sesuatu di tempat tersebut, yang kemungkinan di sini terdapat beberapa persediaan yang mungkin mereka inginkan. Di sisi lain terlihat Rosita yang tengah mencari senjata. Saat itu juga dia melihat satu pistol yang berada di dekat pintu. Hingga Rosita yang berniat mengambil pistol tersebut, belum sempat mengambilnya tiba-tiba muncullah satu zombie, namun dia berhasil membunuh zombie tersebut. Hingga di saat Rosita telah mengambil pistol itu, ia justru sangat kesal ketika mengetahui jika itu adalah pistol mainan. Lalu scene pun kembali ke area Mason dan Rick yang kini menaiki atap gedung. Dari sana mereka melihat banyak sekali zombie militer serta penduduk, di mana beruntungnya zombie-zombie itu masih membawa persenjataan, yang pastinya membuat mereka berdua merasa senang karena membutuhkan hal itu untuk perang. Namun tiba-tiba Rick dan Mason kini terjatuh dari sana, yang mana beruntungnya kembali ketika mereka berdua terjatuh tepat di atas kasur. Di saat itu juga lagi-lagi mereka berada di hari yang begitu beruntung ketika mereka jatuh di tempat di area persediaan makanan, menyadari jika mereka belum mengisi kekosongan perut. Di sini Rick dan Mason sedikitnya menikmati makanan yang mereka temukan. Hingga ketika hari menunjukkan pagi, mereka yang akan pergi ke tempat zombie-zombie militer yang sudah mereka lihat kemarin, di mana tujuan mereka kali ini hendak membunuh zombie-zombie itu lalu mengambil senjata-senjata tersebut. Maka jika mereka berhasil mengumpulkan beberapa persediaan, hal itu pastinya akan membuat Jadis membantu mereka untuk melawan The Savior. Di saat itu juga Rick dan Mason yang mulai menyusun sebuah rencananya untuk membunuh para zombie-zombie tersebut tanpa mengambil risiko, di mana Rick akan pergi menuju mobil untuk dijadikan sebagai penghalang, sementara Mason harus menghabisi beberapa zombie yang terlihat. Hingga saat itu juga mereka yang segera melakukan rencana itu. Tak lama kemudian setelah Mason berhasil membunuh beberapa zombie yang datang, namun tiba-tiba saja mereka ditembaki oleh militer zombie yang dimana area pelatuknya tersangkut, membuat Mason yang terancam, kemudian mencoba lari dan masuk ke dalam bagasi mobil. Hingga setelah mobil itu berhasil berhenti, Rick langsung menanyakan terkait keadaan Mason, akan tetapi berkat tembakan tadi, nyatanya mengundang para zombie mengerubuni mobil mereka. Maka dari itu mereka berdua pun keluar dari mobil tersebut melalui atap mobil. Hingga tanpa berlangsung lama, lalu di sana mereka pun mulai membunuh zombie satu persatu. Setelah itu mereka pun mulai berpisah karena mereka ingin agar zombie-zombie itu berpencar, guna mempermudah untuk melawan. Dimana rencana mereka yang sedikitnya berhasil, kemudian mereka berdua pun membunuh zombie-zombie tersebut. Namun tanpa sengaja,
Di sana Rick melihat seekor rusa hingga Rick yang ingin mendapatkan rusa tersebut. Saat itu juga Rick menaiki sebuah wahana. Namun tiba-tiba saja pegangan Rick pun patah membuat Rick terjatuh. Melihat hal itu, Mason pun terkejut dan lantas segera berlari untuk menyelamatkan Rick. Di sana Rick yang panik dan terancam, seketika dengan susah payah mencoba menembak para zombie-zombie tersebut. Alhasil setibanya Mason di area Rick, ia begitu terkejut dan bersedih karena melihat para zombie berkerubun menyantap apa yang mereka temukan. Di sana Mason yang mengira jika Rick telah tewas dan dimangsa oleh para zombie-zombie tersebut membuat ia begitu lemas dan tak berdaya. Akan tetapi tiba-tiba Rick pun keluar dari tempat persembunyian. Lalu Rick menyadarkan Mason dan kembali beraksi menghabisi para zombie-zombie itu. Hingga setelah selesai, Mason pun langsung memeluk Rick karena sangat senang jika Rick nyatanya masih selamat. Kemudian mereka pun segera mengumpulkan senjata-senjata yang berada di sana untuk melancarkan kesepakatan. Sehingga cerita setelah melalui pencarian sulit, mereka berdua pun kini telah berada di perjalanan untuk kembali pulang. Di sana terlihat Mason yang termenung. Lalu Rick menghentikan mobilnya itu dan mengatakan pada Mason apa yang telah terjadi, yang mana nyatanya di situ Mason pun menangis karena teringat dengan kejadian tadi, mengingat ia tak bisa kehilangan Rick. Lalu di sini Rick yang paham, mencoba menguatkannya jika ia kini baik-baik saja. Setelah tiba dan berkumpul dengan kelompok, di mana Rick dan kelompok yang kini telah berada di tempat Jedis dengan membawa puluhan senjata untuk berperang, di situ Jedis yang turut memeriksa seketika begitu terpukul ketika total 63 senjata bagi mereka itu masih kurang. Karena jumlah itu hanya cukup untuk kelompok Rick saja, sedangkan kelompoknya itu lebih banyak 2 kali lipat dari mereka. Dengan itu Jedis ingin Rick mencarikan senjata lagi bagi mereka. Hingga Rosita yang mendengar pun turut kesal. Lalu Rosita pun mengajak Rick untuk pergi dari sana dengan membawa senjata-senjata tersebut. Namun di sini Jedis menolak hal itu, karena senjata-senjata itu sekarang adalah miliknya mengingat mereka sudah bersepakat. Rick yang bingung, saat itu juga Rick meminta 10 senjata saja agar membekali mereka guna mencari persediaan kembali. Beberapa saat kemudian terlihat mereka yang sudah berada di Alexandria. Di sana Tara berkata pada Rick jika ia ingin membicarakan sesuatu pada Rick. Namun di situ Rick terlebih dahulu menanyakan keberadaan Rosita. Lalu Tara berkata kemungkinan Rosita tengah pergi keluar untuk mencari beberapa senjata. Yang mana nyatanya Rosita yang tengah dibicarakan kini telah berada di area hilltop, di mana Rosita ingin meminta bantuan pada Sasha untuk menyerang Negan sekarang juga. Karena Rick dan kelompok lain tak tahu kapan hendak menyerang karena terus mencari persenjataan. Maka dari itu Sasha yang paham tentang apa yang terjadi. Seketika Sasha pun ingin membantunya namun dengan syarat bahwa ialah yang akan menembak. Lalu Rosita mengeluarkan senapan untuk Sasha yang bisa digunakan untuk menembak Negan. Dan Rosita telah mengetahui kondisi serta lokasi tempat Negan dari cerita Daryl dan Cal. Begitupun Sasha di mana Jesus telah membuatkan sebuah peta di area luar yang mana tempatnya itu begitu jauh serta banyak benteng pertahanan. Hingga film The Walking Dead season 7 episode 10-12 pun kini selesai.